Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak diantaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut.
Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Kala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, kala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya.
dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal, seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Tech menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelampung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Tech terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es. Dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya.
Planet misterius ini bisa aja seukuran Bumi atau Mars dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis, karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter, terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama. Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya, 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau massa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter.
Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tunguska, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan massal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi nggak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi, tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini, Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya, mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan. Gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit, lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap 1 atau 2 hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata, sedangkan bagian selatannya lebih tinggi, dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars, lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi 2 satelit kecil yang mengorbit Mars.
Di bumi juga ada sedikit batu Mars loh. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius loh. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2/3 kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan massa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan, kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik, jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabuk Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabuk Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar. Tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya, Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari 1000 kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpihan pembentuk bulan dan planet lain akan sering terjadi. Ada asteroid besar yang menuju Saturnus yang bisa saja cuma numpang lewat pada tahun 2031. Ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. 1,5 kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya.